Nama gue Getar. Gue di sini punya usaha Indomie. Di kala pandemi COVID-19 ini, kesebaran kita semua memang diuji. Tapi gue yakin semua ini bakal kembali seperti semula. Nama gue Mike. Jadi di sini gue punya usaha kecil-kecilan sih, warung kopi gitu. Terus di kondisi sekarang ini, gue khususnya sebagai pengusaha kopi tentunya merasa sulit sih, karena ya tahu sendiri kan ada pandemi corona. Dan harapan gue sih nggak muluk-muluk ya, semoga pandemi cepat berakhir dah. Halo, nama gue Ella. Gue sekarang kegiatan gue itu ngampus sama ngelakuin proker-prokernya. Dan perjuangannya emang kerasa banget di saat pandemi ini. Kayak terlebih ngelakuin proker sih. Kayak harus ke vendor dan ke ngurusin merchandise lainnya. Dan itu bener-bener buat gue kayak gue pengen ngelaluin masa-masa ini dengan kayak mematuhi protokol yang ada gitu. Jadi nama gue Aldin, ini temen gue. Gue Yoga Dian. Ya, gue di sini tuh jual baju-baju second bareng ini bos, Pak Bos. Lu di sini ngapain Pak Bos? Ya jaga toko aja sebenarnya. Jaga toko. Seharian kita gini-gini aja sebenarnya. Oke. Jadi gue selama pandemi ini gue tetap jualan di sini, walaupun tingkat mahasiswa yang di sini itu menurun karena pandemi, tapi ya tetap berusaha lah. Ya kalau gue sih alhamdulillah ini gue sekarang udah jalan 2 tahun sih ini. Gue dari 2015, ini tahun kedua gue. Corona mahasiswa pulang, ya gue tetap jalan aja sih. Nah kita percaya sih kalau rezeki mah udah ada yang ngatur sih. Itu sih. Tinggal kita usaha aja ya. Gitu. Iya. Halo, nama gue Yosya. Gue seorang mahasiswa, tapi gue juga punya sampingan sebagai seorang freelancer yang bekerja di dunia industri kreatif. Selain itu gue juga jual-jual barang lah, kayak masker, terus kacamata safety, ya barang-barang safety gitu. Gue ngelakuin kayak gini tuh buat nyari dana tambahan. Kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, setidaknya gue masih punya duit yang gue pegang. Ya, gue berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan semua kembali dengan normal. Nama gue Hafiz. Di sini kerjaan gue sebagai mahasiswa dan gue juga sebagai atlet panahan. Dan di kampus gue sendiri, gue diamanahkan sebagai wakil ketua umum panahan Universitas Brawijaya. Di masa pandemi ini, tentu yang kita alami sebagai insan olahraga di saat pandemi ini, itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa latihan langsung di lapangan juga karena ada pembatasan sosial skala besar. Dan juga ada kebijakan social distancing. Tapi saya yakin kondisi akan kembali membaik seperti semula. Gue Getar. Gue Yosya. Gue Aldin. Gue Yoga. Dan ini kisah kami. Aku bisa nyetir,
Bisa. Kapan nih bisa nyetirnya? Aku itu nyetir SMP, cuman lancar banget tuh baru SMA kelas 1. Dulu tuh awalnya belajar nyetir aku diajarin ayahku kan, cuman karena ayahku tuh sibuk sementara nyetir tuh kan harus sering ya di itu asa biar bisa lancar. Jadinya aku terakhir di lesin mobil gitu. Jadi aku lancarnya gara-gara les mobil. Jujur kalau takut itu kadang mungkin malam, apalagi kalau misalnya kita nyetir mobil kayak ada yang buntutin kita gitu loh, jadi kayak suges, ini orang ngapain buntutin kita gitu, apalagi yang bawa motor kan. Cuman karena lagi-lagi di dalam mobil, insya Allah kayak rasa takutnya berkurang sih, karena aku di dalam mobil gitu, apa-apa bisa aku tabrak gitu. Kayak ngerasa lebih aman nggak sih? Iya ngerasa, Motor gitu kan? iya benar. Kalau ada orang yang menghadang jalan, kok aku tabrak aja udah. Kalau nyetir tuh emang kalau ini jalan sempit, jadi ada 2 mobil dan menurut aku nih yang salah tuh mobil depanku. Kayak selipan gitu. Iya, kurang ngerawon kan, kurang itu malah mepet ke aku. Jadi akhirnya tuh macet dan kayak posisi aku emang harus ngebuka kaca buat nutup spion nih. Begitu aku buka kaca nutup spion, terus yang cowok bilang kayak, oh alah cewek gitu. Itu kayak Pesan gitu. iya, oh alah yang bawa cewek. Ya emang kenapa kalau cewek yang bawa gitu kan. Enak jadi cewek sih, aku nyaman-nyaman aja sih. Yang penting selama kita bisa mengabaikan apa yang orang katain ya it's okay gitu. Jadi cewek. Jadi aku kan kalau kerudungan seringnya kayak gini kan, kayak aku tarik ke belakang. Tapi banyak orang-orang tuh kayak ngekritik kayak kalau misalnya pakai kerudung itu harusnya tuh nutupin dada kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau aku sih mikirnya tuh kayak orang-orang berpakaian itu kayak banyak tujuannya gitu loh. Ada yang berpakaian buat kasih impresi ke orang lain, ada berpakaian buat untuk mengekspresikan dirinya sendiri, ada yang berpakaian karena ya dia nyamannya kayak gitu. Nah kalau misalnya orang-orang yang nyentrik, ya nyamannya dia berpakaian nyentrik ya udah gitu loh. Kalau misalnya dihubungin sama kepribadian, menurutku kayak nggak nyambung aja. Kepribadian tuh ya dilihatnya dari perilakunya, dari tata ngomongnya, kayak gitu-gitu sih menurutku. Jadi kayak nggak seharusnya tuh nggak dijudge langsung dari pakaiannya. Menurutku mereka lebih harus mind their own business aja. Kayak ngapain sih ngatur-ngatur cara orang berpakaian gitu loh. Mending kita tuh kayak memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru kita bisa kayak bahkan bukan hak kita untuk ngejudge orang lain gitu loh. It's okay, it's okay. Bener. Kayak kalau misalnya mereka belum percaya diri, mereka masih punya banyak waktu untuk kayak mencintai dirinya sendiri lah. Lebih bisa bodo amat sama omongan orang lain, karena in the end of the day itu semua tuh kayak nggak penting gitu loh. Yang penting tuh ya cuma kamu, keluarga kamu, sama teman-teman kamu yang kamu anggap berharga gitu sih ya. Kalau di Malang aku bebas aja sih, misalkan kayak nongkrong di kafe atau di tempat apapun yang penting tuh tempatnya kayak nyaman aja buat ngobrol-ngobrol atau diskusi apa. Ini yang paling sering dibahas atau dipermasalahkan kayak nggak enak, omongan tetangga, ada yang negatif atau mengarah yang ke arah-arah yang kurang mengenakan hati gitu kan. Itu pasti pernah timbul gitu. Kalau dari aku biasanya misalkan pulang kok tiba-tiba ditanya jam 11 sampai setengah 11 gitu. Karena kan kayak kita lupa waktu ya. Kayaknya pas ngerjain tugas apa gimana aku tuh kayak pernah ya pokoknya diikutin aja gitu kan. Itu kan jadi sebuah ancaman buat cewek-cewek nih yang bener-bener ngerantau, kayak aku kan ngerantau dari Pulau Jawa itu aku kurang sependapat kalau misalkan kayak anggapan stigma yang cewek itu tadi kurang malu nggak nakal ya. Aku kurang setuju sih kalau misalkan emang tuntutan pekerjaan atau profesi yang mengharuskan dia lembur apa segala macam, kayak shiftnya emang shift malam gitu kan. Kita nggak boleh langsung memberikan perspektif itu kayak negatif, nggak boleh menghakimi orang lain tanpa tahu benar atau faktanya yang ada gitu. Kalau dibilang capek, enggak sih. Aku sih bersyukur aku jadi perempuan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Firandi Handika dan saya adalah mahasiswa yang terdampak oleh pandemi. Halo semuanya, nama gue Nigel Valerian Iswanto. Saat ini berkuliah di Universitas Brawijaya, mahasiswa akhir ilmu pemerintahan, FISIP UB. Pandemi ini yang sebelumnya kita kuliah itu kan ke fakultas gitu ya, ke kelas, ketemu teman-teman, ada dosen langsung, berinteraksi langsung, terpaksa harus berubah menjadi ya seperti ini. Kita sekarang mengenal yang namanya kuliah online. Awalnya kaget sih, soalnya kayaknya bakal dipersulit banget. Mulai dari pelayanan, terus ngurus. Kalau gue kan masih akhir ya, jadi kayak ngurus-ngurus penelitian, ngurus-ngurus penyulatan, itu kayak bakal susah. Sampai waktu itu tuh gue, karena semuanya berjalan daring dan semuanya harus WFH, akhirnya gue harus ganti judul, ganti tempat penelitian. Awalnya tuh gue penelitian di Bekasi, dan karena di Bekasi gak nerima untuk mahasiswa penelitian, akhirnya gue pindah ke Malang. Dan pada akhirnya ya mau gak mau, gue harus ngubah nggak seluruh sih sebenarnya, sebagian aja, ya tipis-tipis lah. Dan akibat pandemi ini juga, di saat saya ikut dalam organisasi HIMAP misalkan, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Eksekutif Mahasiswa, itu terpaksa untuk berhenti. Kita nggak siap gitu dengan ada situasi seperti ini, malah mendatangkan hal-hal yang membuat kita harus menghentikan proker-proker yang sudah kita rencanakan untuk kedepannya. Selama pandemi, hal yang paling memberatkan adalah untuk koordinasi teman-teman saya gitu. Misalkan kita lagi ada sebuah proker atau ya kegiatan lain, itu sangat susah untuk menghimpun teman-teman yang ada di dalam program kerja itu. Tapi sebenarnya dibanding sama offline, kalau soal bimbingan nih yang pertama nih, kalau soal bimbingan tuh lebih gampang lah. Tapi berhubung dosen gue ini slow respon banget, ya harus sabar-sabar menunggu lah. Namun, tentu saja saya tidak tinggal diam. Saya memilih untuk melakukan hal-hal lain yang positif bagi saya ataupun bagi masyarakat secara luas. Mungkin hal-hal positif yang menyangkut ke diri saya yaitu saya suka membaca buku dan saya juga suka untuk ikut dalam kegiatan hunting-hunting buku gitu, mencari buku yang bersejarah lah istilahnya. Ada beberapa juga hal yang saya lakukan untuk masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Contohnya kemarin di Stasiun Pasar Senen saya ikut dalam gerakan sosialisasi protokol kesehatan di Stasiun Pasar Senen supaya masyarakat di sana juga memahami gitu bahwa kepentingan dari protokol kesehatan ini untuk kita melawan pandemi. Ya seperti biasanya lah, kayaknya nggak berubah-ubah banget sih. Karena sebelum pandemi ini, itu kan gue udah nggak ada matkul kan, jadi ya udah nggak ada apa-apa sih. Ya paling apa ya, sembari menunggu sidang ya gue ngedit-ngedit skripsi sedikit gitu. Terus gue sekarang kena hamster men, produktif banget. Terus ya baru kemarin ini tuh gue record lagu baru dan sama ngobrol-ngobrol tipis aja sama teman-teman kos gue yang sangat-sangat keren banget. Keluarga sih, dari awal tuh keluarga. Semua berawal dari keluarga, harus berakhir dari keluarga juga motivasinya. Untungnya tuh keluarga gue mendukung perjalanan skripsi gue, perjalanan perkuliahan gue. Bisa bersama teman-teman juga, walaupun gue baik-baik banget teman mas sebenarnya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, banyak hal-hal baik lah yang bisa lo petik hikmahnya. Karena waktu itu kan kita lagi WFH, kita lagi di rumah aja. Perbanyak waktu sendiri tuh bisa ngorek-ngorek hikmah yang ada dan mengevaluasi selama ini perjalanan itu gimana gitu. Karena gue kayak gitu, yang buat gue bangkit itu kayak gitu. Betul, kondisi seperti ini membuat kita merasa tidak berguna. Namun percayalah, sekecil apapun hal baik yang kita lakukan merupakan kemenangan bagi diri kita sendiri. Pesan dari gue tuh sebenarnya kita semua bisa. Semua ini akan berakhir. Apapun hasilnya, apapun nanti berakhir seperti apa, kita harus yakin sih lo tuh bisa sebenarnya. Gue bisa, lo harus bisa. Disiplin adalah vaksin. Itu dia.